Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Muhammad Rifki Saiful Malik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai profil usaha yang menjadi objek penelitian kelompok kami, yaitu Fried Chicken Outlet yang berada di Antapani, atau lebih tepatnya berada di depan gedung Ars University. Fried Chicken merupakan usaha makanan cepat saji dengan sistem kemitraan atau franchise yang dimiliki oleh Bapak Herianto. Booth ini berlokasi di Jalan Sekolah Internasional nomor 54A, Cicahem, Kota Bandung, tepatnya di depan kampus Ars University. Lokasi tersebut cukup strategis karena berada di lingkungan kampus dan kawasan yang ramai, sehingga memiliki banyak pelanggan terutama mahasiswa dan masyarakat sekitar. Fried Chicken dikenal sebagai pelopor ayam crispy dengan chili oil pertama di Indonesia. Produk yang dijual pada booth ini terdiri dari ayam crispy dengan harga kisaran 8.000 sampai 11.000 serta nasi sebagai pelengkap. Booth beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Karena menggunakan sistem franchise, seluruh bahan baku utama seperti ayam berbumbu diperoleh langsung dari perusahaan. Hal ini membuat kualitas dan cita rasa produk tetap terjaga sesuai standar. Namun, usaha ini juga bergantung pada ketersediaan bahan baku dari perusahaan. Apabila pasokan terlambat, maka proses penjualan juga ikut terlambat. Melalui penelitian ini, kami menganalisis bagaimana proses produksi, penggunaan faktor produksi, biaya, hingga keuntungan usaha untuk mengetahui apakah usaha ini telah berjalan secara efisien. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ananda Dimas. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Ardiansyah. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor produksi pada usaha fried chicken. Berdasarkan hasil observasi, terdapat 6 faktor produksi yang digunakan dalam usaha ini, yaitu bahan baku, tenaga kerja, peralatan, modal, tempat usaha, dan waktu produksi. Semua faktor tersebut saling mendukung agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik. Bahan baku yang digunakan terdiri dari ayam berbumbu, tepung, minyak goreng, beras, serta kemasan. Seluruh bahan baku diperoleh langsung dari perusahaan sehingga kualitas produk tetap terjaga. Dari sisi tenaga kerja, usaha ini hanya dijalankan oleh satu orang, yaitu pemilik sendiri tanpa karyawan tambahan. Peralatan yang digunakan juga cukup sederhana seperti cool box, kompor gas, penggorengan besar, termos nasi, dan beberapa alat penyajian lainnya. Dengan peralatan tersebut, usaha mampu memproduksi sekitar 1.050.000 unit dalam satu minggu. Berdasarkan hasil analisis, faktor produksi yang paling mempengaruhi kelancaran usaha adalah bahan baku. Hal ini karena seluruh pasokan berasal dari perusahaan. Apabila terjadi keterlambatan pengiriman, proses produksi dan penjualan juga akan ikut terganggu. Oleh karena itu, ketersediaan bahan baku menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan agar usaha dapat berjalan secara optimal. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dejan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dajan Wahyu. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis input dan output pada usaha fried chicken. Input merupakan seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksi pada usaha ini. Input yang digunakan meliputi bahan baku berupa ayam berbumbu, tepung, minyak goreng, beras, serta bahan pendukung seperti kemasan. Selain itu, usaha ini dijalankan oleh satu orang tenaga kerja dengan waktu operasional sekitar 91 jam dalam satu minggu. Berdasarkan hasil observasi, dalam satu minggu fried chicken mampu menghasilkan sekitar 1.050 unit produk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.027 unit berhasil terjual. Sekitar 20 unit tidak terjual dan hanya 3 unit yang mengalami kerusakan atau gagal produksi. Jumlah produk gagal tergolong sangat sedikit karena pemilik sudah memahami cara penyimpanan ayam yang benar, yaitu menggunakan cool box agar kualitasnya tetap terjaga. Dari data tersebut juga dapat dihitung produktivitas usaha.
produktivitas tenaga kerja mencapai 1050 unit per orang per minggu, sedangkan produktivitas waktu sekitar 1154 unit per jam. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja dan waktu sudah cukup efisien karena sebagian besar hasil produksi berhasil terjual dan hanya sedikit produk yang tidak terjual maupun rusak. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Padilah. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya pada usaha fried chicken. Dalam kegiatan produksi, biaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, biaya tetap. Yang kedua, biaya variabel. Yang pertama, biaya tetap itu merupakan biaya yang tetap dikeluarkan meskipun jumlah produksi berubah. Pada usaha ini, biaya tetap hanya berupa sewa tempat sebesar Rp500.000 per minggunya. Nah, yang kedua yaitu biaya variabel. Nah, biaya variabel itu merupakan biaya yang berubah mengikuti jumlah produksi. Biaya ini meliputi bahan baku, kemasan, gas, air, dan transportasi. Berdasarkan hasil perhitungan, total biaya variabel yang dikeluarkan selama 1 minggu itu sebesar Rp6.459.500 perak ya. Dengan demikian, total biaya produksi atau total cost yang harus dikeluarkan usaha ini mencapai Rp6.959.500 per minggunya. Jadi dilihat dari komposisinya, biaya bahan baku menjadi komponen terbesar dibandingkan biaya lainnya. Hal ini wajar karena usaha ini bergerak di bidang makanan, sehingga sebagian besar biaya digunakan untuk membeli ayam, tepung, minyak goreng, dan bahan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pengendalian biaya bahan baku menjadi hal yang sangat penting agar keuntungan usaha tetap terjalan tanpa mengurangi kualitas produk. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zahra. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai hasil perhitungan penerimaan dan laba pada usaha fried chicken. Nah, berdasarkan hasil observasi, total penerimaan atau total revenue diperoleh dari hasil penjualan seluruh produk selama 1 minggu. Dengan total penjualan sebanyak 1027 unit, usaha ini memperoleh penerimaan sebesar Rp9.014.000. Nah, selanjutnya, penerimaan tersebut dibandingkan dengan total biaya produksi atau total cost yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebesar Rp6.959.500. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh laba sebesar Rp2.054.500 dalam 1 minggu. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha fried chicken mampu menghasilkan keuntungan karena nilai penerimaan lebih besar dibanding dengan total biaya yang dikeluarkan. Selain itu, tingginya jumlah produk yang berhasil terjual juga menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki permintaan yang cukup baik di kalangan konsumen. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan karena mampu menghasilkan laba serta memiliki peluang untuk terus berkembang apabila kualitas produk dan juga pelayanannya tuh tetap dipertahankan. Nah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Najwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Ramandani. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai analisis break-even point titik impas pada usaha fried chicken. Break-even point merupakan kondisi ketika total penerimaan sama dengan total biaya, sehingga usaha tidak mengalami laba maupun rugi. Berdasarkan hasil perhitungan, usaha fried chicken memiliki titik impas sebesar 190 unit produk atau setara dengan nilai penjualan sekitar 1,76 juta per minggu. Sementara itu, berdasarkan hasil observasi, jumlah penjualan aktual mencapai 1027 unit dengan total penerimaan sebesar 9.014.000. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan titik impas yang telah dihitung. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mampu menutup seluruh biaya produksi dan masih memperoleh keuntungan. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi usaha berada pada posisi yang cukup aman karena tingkat penjualannya telah melampaui batas minimal yang harus dicapai.
Namun demikian, pemilik usaha tetap perlu menjaga kestabilan penjualan, mengendalikan biaya produksi, serta memastikan ketersediaan bahan baku agar keuntungan yang diperoleh dapat terus dipertimbangkan. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alia. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Dewi Salwa. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai analisis alternatif keputusan pada usaha fried chicken. Berdasarkan hasil analisis, terdapat dua alternatif keputusan yang dapat dilakukan apabila permintaan konsumen meningkat. Yang pertama itu ada penambahan bahan baku, yang kedua ada penambahan tenaga kerja. Pada alternatif pertama, penambahan bahan baku memungkinkan usaha meningkatkan jumlah produksi sehingga lebih banyak permintaan konsumen yang dapat dipenuhi. Konsekuensinya memang terdapat tambahan biaya untuk pembelian bahan baku, namun peningkatan jumlah produk yang terjual juga akan meningkatkan permintaan dan laba usaha. Resiko produk tidak terjual tetap relatif rendah karena berdasarkan hasil observasi. Tingkat penjualan fried chicken cukup tinggi dan jumlah produk yang tidak terjual hanya sekitar 20 dalam 1 minggu. Sementara itu, alternatif kedua yaitu menambah tenaga kerja akan meningkatkan biaya operasional karena pemilik harus mengeluarkan biaya tambahan untuk gaji. Padahal berdasarkan kondisi saat ini, satu orang tenaga kerja masih mampu menjalankan seluruh kegiatan operasional, mulai dari persiapan bahan, memasak, hingga melayani konsumen. Oleh karena itu, berdasarkan hasil keputusan dan perhitungan kondisi usaha saat ini, alternatif yang paling tepat adalah menambah bahan baku apabila permintaan meningkat. Keputusan ini dinilai lebih efisien karena dapat meningkatkan keuntungan tanpa harus menambah biaya tenaga kerja yang belum benar-benar dibutuhkan. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafa Nurul Adkar. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan serta rekomendasi dari hasil analisis kami. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta perhitungan yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa usaha fried chicken ini sudah berjalan dengan cukup baik serta cukup efisien karena terlihat dari satu pengguna tenaga kerja itu bisa menghasilkan 1050 unit per minggu, serta jumlah terjualnya adalah 1027 unit per minggu. Selain itu, usaha ini juga memperoleh laba sekitar 2.054.500, yang mana ini itu lebih besar angkanya daripada total biaya produksinya. Analisis break-even point atau titik impas juga berada di sekitar 190 unit, sedangkan penjualan aktualnya itu lebih daripada 1000 unit. Artinya, usaha ini ada pada posisi yang menguntungkan dan masih memiliki peluang untuk terus berkembang. Berdasarkan hasil analisis ini, kami merekomendasikan agar pemilik usaha bisa mempertahankan kualitas produk serta pelayanannya kepada konsumen. Selain itu, ketersediaan bahan baku juga perlu dijaga agar proses produksinya tidak terhambat. Apabila permintaan meningkat, kami merekomendasikan agar dilakukan penambahan bahan baku karena lebih efisien juga lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis produksi pada usaha fried chicken di cabang Antapani atau lebih tepatnya di depan Arts University. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga pembahasan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang nyata pada penerapan teori ekonomi manajerial. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dari segi penyampaian atau isi presentasi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.